sebenarnya tidak biasa ngomong di depan forum gini, jadi mungkin kalau ada salah-salah itu ya mohon dapat dimaklumi. Mungkin beda dengan Pak Ludang atau Mas Rian atau Lutfi dan lain teman-teman lain yang setiap harinya biasa ngajar di depan publik gitu ya. Jadi menguasai medan, menguasai panggung. Kalau saya sebenarnya lebih bekerjanya itu di belakang meja, jadi hanya ya copy paste lah, ngetik, oh ya mungkin kayak apa gitu. Oke, jadi kita kurang lebih akan ini ya membahas corona dan ekonomi. Di sini sudah ada Pak Dr. Ludang dan Mas Rian sebagai pemateri kita hari ini. Bagaimana yang kita ketahui, kita mungkin sudah merasakan di sekitar kita semua bagaimana corona memberikan efek terhadap kehidupan kita semuanya ya. Kalau sebenarnya corona itu mungkin awalnya hanya di Cina, tapi nanti mungkin Mas Ludang atau Mas Rian bisa lebih mengekspresi. Oke, mungkin sebelum menginjak ke pemaparan dari Mas Ludang, kurang lebih Mas Ludang ini setelah dia lulus bareng-bareng sama kita semua ya, tahun 2001 dan melanjutkan S2 Magister Bioteknologi Mas Ludang ya, di kampus yang sama. Dan Mas Ludang ya menuntut ilmu sampai di beberapa negara itu semuanya semoga dapat memberikan manfaat bagi kita. Gimana insight-insightnya bisa membekali kita semua untuk menghadapi periode pandemi ini. Mungkin biar waktunya efektif, saya persilahkan Mas Ludang. Sambutan dulu mungkin ya, sekaligus ngisi. Oh, sambutan gitu. Sekaligus. Ini berarti kan ini jatahnya untuk pemateri 20 menit dan tambah sambutan sebagai ketua 5 menit. 20 menit cukup nggak Mas Ludang untuk materinya atau mau ditambah lagi? Ya, nanti saya percepat. Nggak apa-apa kalau biar lebih mendalam nggak apa-apa nanti. Berapa SKS ini? Jadi bonus 5 menit untuk sambutan ketua. Mas Ludang. Ini Mas Sutek jadi bicara atau tetap ditunggu dulu atau gimana? Umi mana? Pak. Nanti saja Mas Sutek kayaknya masih ada kesibukan. Oh, sudah ada Mas Sutek. Oh ya, ini. Lanjut mawon. Nggak esensial kalau dari saya. Mungkin nanti ini aja Mas Sutek pas di belakang aja sekaligus kita diskusi program angkatan ya. Jadi biar fokusnya tidak ke corona lagi. Monggo saya persilakan Mas Ludang. Terima kasih Pak Sito, Pak Rian, Mas Lutfi, Pak Lutfi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertama-tama alhamdulillah ya kita bisa ketemu dan mungkin ketemunya spesial karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi setidaknya justru kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan kita bisa bersama-sama silaturahmi lagi, istilahnya bisa langsung bertegur sapa walaupun jarak jauh, tapi setidaknya mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa dilanjutkan kemudian hari dan saya yakin ide-ide dari teman-teman semua, sumbangsi dari teman-teman semua tidak terbatas pada acara ini. Artinya saya yakin Nur atau Pak Sutek akan seperti apa dalam kondisi sehat dan kita menyelenggarakan ini juga istilahnya juga hal yang baru ya, hal yang belum ada bukunya. Kalau ditanya teorinya, bukunya itu belum ada. Jadi masih hal yang sangat baru tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa kemana-mana. Barangnya kecil nggak kelihatan tapi bisa kemana-mana dan tidak mengenal negara mana maupun usianya mana, sehingga ini hampir semua dunia merasakan dampaknya. Nah, saya mohon maaf memberikan satu presentase karena mungkin hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang sifatnya kecil itu kalau tidak divisualisasikan akan susah. Saya sendiri juga kesulitan untuk menyampaikan. Oleh karena itu saya mohon maaf nanti membagi beberapa materi. Yang mana sebenarnya itu kalau boleh jujur ya, saya tinggal copy paste dari Facebook saya karena setiap hari saya ngamati
Cuma bedanya itu kalau dulu Bekas virus virus itu muncul di akhir tahun. Waktu itu saya masih ingat di Facebook saya tuh, saya begitu khawatir terhadap virus ini, dan kekhawatiran saya betul terjadi. Sampai saat ini kita masih berjibaku berhadapan dengan virus ini. Kenapa? Karena virus ini baru, lain daripada yang lain. Nanti sedikit akan saya singgung. Mungkin langsung saja ke materi izinnya. Tapi saya belum bisa share ini, karena host masih belum memberi kesempatan. Mungkin Pak Lutfi bisa bantu. Saya masih belum bisa share materi. Monggo dicoba, sudah saya setting share screen. Ya, iya. Oke. Mohon maaf saya menyampaikan sedikit materi ya. Kaitannya mudah-mudahan ini membantu dalam memahami dan sama ini kita hadapi. Jadi saya izin menggunakan judul kapan pandemi ini berakhir, karena hampir semua orang tanyanya sama. Semua itu kalau ketemu pasti tanyanya sama. Di forum apapun pasti pertanyaannya sama. Ini kapan tuh sebenarnya berakhirnya itu kapan? Hampir beragam, tapi inti pertanyaannya tuh sama. Walaupun latar belakang forumnya berbeda-beda, tapi pasti semua ingin bertanya ini kapan berakhir. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memaparkan kapan pandemi ini akan berakhir dan update pencegahan dan penanganan COVID-19. Ya. Saya katakan update karena baik WHO maupun Kementerian Kesehatan juga bulan ini meluncurkan satu pedoman baru. Ya. Kalau WHO sudah mulai bulan Mei kemarin, dan Organisasi Kesehatan Dunia sudah bulan kemarin, tapi kalau Kementerian Kesehatan mengeluarkan buku pedoman yang terbaru ini, revisi 5, ini yang baru 2 minggu diterbitkannya. Nah, mungkin pemicunya ini mungkin ya, kenapa 2 hari yang lalu tanggal 4 Juli itu WHO sudah menyebutkan statement yang mungkin bagi kami cukup penting ya, di mana istilahnya kita tidak akan kita tidak akan bisa kembali ke hidup normal lama. Ya. Ini disadur dari newsroom. Jadi tiap malam itu waktu Jenewa, Eropa itu WHO selalu rutin setiap harinya memaparkan perkembangan tiap hari dari penanganan kasus COVID. Hampir sama seperti di Indonesia, setiap jam 4 kalau dulu 2 hari yang lalu masih rutin, tapi mulai hari apa itu sudah mulai tidak lagi ada juru bicara yang langsung. Tetapi intinya apa maknanya? Di sini disebutkan bahwasanya kita sudah tidak lagi mungkin kembali dalam kondisi awal. Artinya kalau ingin berharap kita seperti tahun 2019 kok kelihatannya agak susah. Artinya kita harusnya lebih beradaptasi. Makanya lebih penting kalau disebut dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Itu lebih mudah dipahami. Karena mohon maaf kalau saya sampaikan, selama ini kita selalu terlalu terpaku, terlalu berdebat pada hal yang terminologi, istilah. Kita hanya bermain di istilah. Dulu kalau kita masih ingat namanya lockdown, kemudian disempurnakan atau diindonesiakan dengan PSBB. Kemudian dulu juga ada istilah social distancing, kemudian ada physical distancing, kemudian diganti dengan jaga jarak, dan seterusnya, termasuk new normal. Sekarang diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini maknanya ada kata kebiasaan. Kebiasaan itu hal yang harus dilakukan dan harus berulang-ulang. Itu menjadi suatu kebiasaan. Mungkin selama ini kita jarang cuci tangan, mungkin selama ini kita nggak pernah pakai masker, mungkin selama ini kita tidak pernah terlalu jauh-jauhan satu sama lain atau terbiasa berdekatan. Tapi mau tidak mau adaptasi itu harus kita lakukan, dan itu memang hal yang baru. Nah, ini yang penting. Nah, dari sini ini belum saya update, tapi kalau boleh saya sampaikan secara lisan, hari ini menambah 1.400 kasusnya di Indonesia, sehingga hampir mendekati 10.000
besar kemungkinan 2 hari lagi dengan pola yang sama akan mencapai 97 tambah hari ini 1.400, ya kurang lebih 600. Ini cukup tinggi angkanya. Dan bisa diprediksi dalam hitungan 2 hari ke depan bisa mencapai 100.000 kasus di Indonesia. Nah, yang menarik, semua yang terlaporkan di BNPB ini, Ibu atau teman-teman bisa mati di website resminya BNPB. Ini angka meninggalnya juga kita termasuk yang tinggi. Ini yang menjadi catatan kita. Karena angka kasus kematian juga tinggi. Nah, nanti akan sedikit saya singgung hal itu. Nah, ini kemarin terus, kemarin sempat di minggu ke berapa ya, minggu kedua bulan Juli itu 2.600. Waktu itu kita sempat kagum ya, kaget juga mungkin. Karena mungkin waktu itu 2.600 itu karena saya background-nya di laboratorium, kami tahu bahwasanya kondisi 2.600 itu memang di saat itu ketersediaan lab rapid atau pemeriksaan lagi banyak-banyaknya. Jadi jumlah 2.600 ini memang labnya banyak, reagennya atau kitnya atau senyawanya atau pemeriksaannya juga banyak reagennya. Sehingga angka itu juga relatif tinggi. Namun belakangan kecepatan kita ya rata-rata 1.700, 1.600, 1.900. Stabil di angka ini, di bawah 2.000. Nah, ini menjadi catatan bahwasanya sebenarnya kasusnya tambah banyak dan tetapi terbentur masalah laboratorium. Case fatality rate-nya ini yang paling kita perhatikan. Ini mungkin data ini jarang ditemukan dan jarang ditemukan di BNPB maupun di lokal maupun nasional. Karena sebenarnya kalau kita pendekatannya kita menghitung angka kematiannya, itu sebenarnya itu menjadi kunci. Ini kewaspadaan. Kalau ini tidak pernah diliput, mungkin masyarakat tidak akan merasa khawatir. Khawatir beda dengan panik ya, karena kita pengennya tidak ingin panik, tetapi paling nggak was-was atau bukan was-was tapi untuk paling tidak perhatian, peduli bahwasanya ini juga menjadi concern angka kematian yang relatif tinggi, 5% kasusnya atau angka tersebut. Nah, kalau dibandingkan negara Asia lainnya, kita tuh seperti balapan GP ya, dengan Filipina. Angkanya masih di atas 1.000, mendekati 2.000 tiap harinya. Dan kita bisa lihat Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja ini di bawah 10 ya, atau bahkan di bawah 10 untuk itu, dan Malaysia di bawah 20. Ini artinya memang negara-negara tetangga, bahkan yang paling unik lagi itu Timor Leste. Timor Leste itu benar-benar kasusnya bisa 0 ya, walaupun itu tetangga kita. Nah, ini Malaysia saja masih di kisaran di bawah 20, tapi selebihnya negara-negara yang lain tetangga kita ada di bawah 10. Tiap harinya laporannya di angka itu. Nah, angka kematiannya Indonesia cukup tinggi. Dengan Filipina pun Indonesia masih tetap tinggi. Dan selalu saya sampaikan, baik angka kematian maupun kasus konfirmasi case-nya ini selalu saya sampaikan. Kita kalau ada yang bilang ini sudah gelombang kedua, saya bilang ini belum. Gelombang 1 aja belum terbentuk. Artinya masih terus nanjak terus. Tapi kalau ada yang mengatakan gelombang kedua, saya bingung. Dasarnya dari mana? Kalau dari kurva apapun yang tadi saya sampaikan di sini, ini masih membentuk gelombang, belum mencapai satu gelombang yang utuh. Berbeda kalau di negara-negara Cina misalnya, atau mungkin di negara Australia mungkin ya, itu sempat dia turun, terus kemudian setelah naik. Singapura juga seperti itu, sempat turun. Korea nanti terus naik. Nah, apa sih COVID itu? Jadi kalau sedikit ini kami sampaikan itu keluhannya biasanya adalah gejala-gejalanya demam. Kalau boleh saya sampaikan, gejala yang paling pertama dirasakan hampir semua pasien atau kasus itu justru yang tidak diperhatikan atau diyana-yana. Contohnya adalah keluhan yang paling sering itu adalah hilangnya, jadi merasakan bau yang sudah mulai istilahnya nggak bisa bedain bau wangi ataupun busuk ataupun makanan, terutama itu tidak bisa mencium aroma yang enak. Kemudian lidah juga tidak bisa melakukan mencicipi masakan yang enak juga. Sehingga itu sebenarnya kalau saya sampaikan itu justru keluhan pertama, gangguan penciuman dan pengesahan. Hampir semuanya seperti itu. Namun ini terlewatkan karena tidak merasa, dan jarang yang menanyakan hal itu. Pasti ujung-ujungnya demam, batuk, karena selalu berpikiran itu larinya di gangguan
pernapasan. Tetapi sebenarnya ada kasus-kasus atau keluhan-keluhan yang lain. Ada nyeri tulang juga. Ada yang sampai rasanya kayak dibur tulangnya itu juga ada. Diare juga, ini yang mungkin seringkali diare tanpa demam juga bisa. Ini yang seringkali kita di klinis atau di medis betul-betul hati dalam anamnesis. Apalagi sekarang juga zamannya demam berdarah. Jadi hampir keluhannya hampir mirip, apalagi sama-sama virus. Virus itu kalau menyerang tubuh kita tuh dari rambut sampai kaki komplit. Ini yang khas sekali. Kalau bakterial atau fungi atau jamur kan tidak. Tapi kalau virus istilahnya demo itu dari rambut sampai kaki. Keluhannya selalu ada. Nah ini gejala yang lain mungkin tadi sudah saya sampaikan. Kemudian belakangan ini kan selalu digencar-gencarkan PCR. Karena sebelumnya ada rapid test ya antibody melihat respon tubuh. Ternyata evaluasinya adalah untuk melihat respon tubuh kita itu yang terjadi seringkali respon tubuh kita itu terlambat. Virusnya sudah ada duluan, kita baru melawan. Sehingga kadang hasilnya adalah negatif yang atau non negatif yang semu atau yang palsu. Ya, jadi kalau misalnya selama ini mau berpergian syaratnya pakai rapid test itu ya belum tentu dia itu non reaktif maupun reaktif, ataupun reaktif pun juga belum tentu apakah itu virusnya SARS-CoV-2 atau COVID, karena bisa terjadi reaksi silang. Beberapa kasus malaria pun kalau dicek rapid juga masih positif, kemudian kasus demam berdarah juga dicek positif. Nah, di sisi lain kalau non reaktif pun juga belum tentu aman ya, sehingga perlu saya sampaikan di sini, mungkin respon antibodinya munculnya belakangan, karena di sini kita lihat kalau respon antibodi itu 2 minggu. Tapi kalau PCR itu mulai dari virus itu masuk di dalam tubuh kita, jumlahnya mencukupi untuk dideteksi, dia akan bisa menghasilkan hasil positif untuk PCR. Nah, sekarang istilah OTG, PDP sama OTG, PDP, ODP itu sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang istilahnya suspek, probable, sama terkonfirmasi. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini sebenarnya kalau yang istilah ini sebenarnya istilah di WHO. Ya. Kalau ODP, OTG, PDP itu istilah di Indonesia, bikinan Indonesia sendiri. Tapi kalau referensinya dari WHO ya domainnya suspek itu apa ya, individu, ada riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal. Ya. Jogja ini sudah komplit 5 daerah, 4 kabupaten, 1 kota itu sudah semuanya bisa terjadi transmisi lokal. Kemudian individu dengan gejala ISPA dan ada yang riwayat kontak. Kemudian ada juga individu dengan ISPA berat yang tanpa diketahui. Nah ini kadang sekarang sering kasusnya tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada riwayatnya, tetapi kok perburukan paru-parunya, napasnya jelek atau pernapasannya buruk. Nah, ini jangan-jangan juga COVID. Kemudian ada istilah probable. Nah ini juga ada terkonfirmasi. Kalau dulu positif itu kita sebut dengan terkonfirmasi. Nah, penularannya bisa langsung maupun tidak langsung. Bisa dari droplet, percikan ludah yang sangat kecil, dengan mikrodroplet. Mikrodroplet itu lebih tinggi. Kalau droplet itu percikan ludah itu kan ada masanya, ada bebannya, sehingga dia tidak akan bertahan lama di udara karena dia akan turun seiring dengan gravitasi. Tetapi kalau mikrodroplet, goncengannya itu kecil, sehingga bayangannya lebih mudah bertahan di udara karena dia lebih ringan. Ya, seperti kita punya debu gitu kan, debu yang berat dengan yang ringan tentu lebih lama berada di lingkungan kita, di udara kita itu yang ringan. Sehingga ini perlu diketahui bersama. Yang tidak langsung itu berupa droplet tumpah di permukaan benda. Nah ini misalnya ada yang batuk nggak pakai masker, teman kerjanya misalnya sama-sama di kantor, barangkali mungkin sama-sama menggunakan komputer yang sama misalnya, atau menggunakan telepon yang sama, ini yang seringkali terjadi. Kemudian kita menyentuh dengan setelah permukaan tadi kita sentuh, kemudian kita menyentuh tangan dan menyentuh Yonate. Kalau saya sebut Yonate itu 2 mulut, itu kan bentuknya seperti T. Nah ini yang menjadi concern kita, jangan sampai kita tertular secara tidak langsung dari apa yang tadi saya sebutkan. Sehingga tidak heran kasus sekarang didominasi oleh perkantoran maupun industri, ya. Unilever, Sampurna, kampus, ya, UNS, kemudian Unhas, USU. Ya, ini karena memang berada dalam satu ruangan yang bersama. Ini gambarannya, jadi sangat mungkin bisa terjadi penularannya dari mana-mana. Ini juga saya sampaikan partikel-partikel yang sangat kecil ini yang tidak disengaja ada di sekitar kita, sehingga kuncinya adalah kita harus sering kali membersihkan lingkungan di sekitar
kita. Bahkan mungkin pulang kerja, kalau kami di tim medis maupun Anda mungkin teman-teman yang di luar medis pun, ya pulang mandi dulu sebelum ketemu keluarga atau sebelum meluk anak cucunya anak-anaknya semua. Artinya kebiasaan baru itu juga harus mulai dibiasakan. Nah ini sedikit saya sampaikan karena mungkin di awal-awal dulu ada yang menyebut ini kan flu biasa ya. Tapi kalau saya boleh sampaikan SARS-CoV-2 ini beda dengan flu atau dengan infeksi virus di pernapasan biasa ya, karena ternyata kepadatannya yang warna merah gelap sebelah kiri ini adalah menunjukkan virus loadnya atau jumlah virus di dalam tubuh kita itu ternyata cukup dominan di sini, padat sekali dibandingkan yang ada di bawah ini nama-nama virus yang umumnya ditemukan di saluran pernapasan. Ini ada iklan roti lewat, mohon maaf, nggak bisa saya usir, mungkin terdengar. Nah, kembali lagi ke sini, ini warna merah ini yang padat ini memang khas pada SARS-CoV-2. Teman-teman bisa bandingkan dengan corona jenis yang lain. Corona itu ada 6 yang menginfeksi pada manusia, tapi secara keseluruhan ada 300 lebih. Selebihnya menginfeksi pada binatang, sehingga tidak heran kalau kemarin ada yang menyebutnya dari ular, dari kelelawar, dari mana-mana. Memang umumnya infeksinya pada binatang, tapi 6 sekarang tambah 1 7 ya. 7 itu salah satunya SARS-CoV-2. 3 diantaranya dari 7 itu menimbulkan pandemi. Itu SARS-CoV-2, MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome atau istilahnya flu onta karena di padang pasir atau di negara Timur Tengah. Dan yang terakhir atau yang pertama dulu justru SARS yang ada di Hong Kong tahun 2009. Nah, oleh karena itu penelitian terakhir ini menyebutkan kalau dilihat di Inggris itu kejadian seperti ini nggak lazim. Sehingga kalau ada yang menyebut ini sama seperti flu, ternyata terjadi riset ini ternyata ini bukan flu biasa. Sehingga ini menjadi waspadaan bersama. Nah, yang menarik adalah virus itu setahu saya ya, selama saya kenalan sama virus itu buta warna ya. Jadi kalau teman-teman mungkin melihat ada yonasi ini merah, ini kuning, ini hitam, itu kan orangnya. Kalau virusnya sih buta warna, virusnya nggak gerak, tapi orangnya yang gerak. Bisa jadi yang kemarin zona merah jadi zona hijau, yang sekarang kuning jadi merah. Nah ini yang kita waspadai. Jogja tadinya kuning, tapi hari ini nambah 7, kemarin 23, sekarang nambah 7. Biasa kalau tanggal merah kadang ya ikut merah virusnya. Kemudian dia tidak kenal usia ya, tidak kenal usia. Jadi bayi baru lahir pun dengan orang yang lansia pun juga terpapar semuanya. Dia tidak selektif, jadi dia bisa pukul rata, nggak kenal usia. Apalagi kalau diperberat dengan adanya penyakit penyerta, misalnya gangguan jantung, kebiasaan merokok. Kemudian nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang menarik adalah kalau dulu ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala itu kalau kita definisikan sebenarnya asimptomatik atau presimptomatik. Dia membawa virus tetapi dia tidak ada gejalanya. Atau di dalam tubuhnya ada virusnya, tetapi belum muncul gejalanya. Nah, pertanyaannya adalah, yang sering kali muncul pertanyaan di awam adalah, itu orang-orang OTG itu menular nggak toh? Saya jawab iya. Bahkan kemampuan menularnya itu sama dengan yang simptomatik, dengan yang bergejala. Oleh karena itu ini sangat menjadi perhatian bersama. Kapan kita bisa memutus mata rantainya, ya kita harus berhadapan dengan dua istilah ini. Kita berhadapan dengan kriteria simptomatik, kita harus tekankan, yang asimptomatik segera mungkin kita deteksi, jangan sampai, atau kita isolasi, jangan sampai ini menularkan, karena dua-duanya punya peluang yang sama, baik itu asimptomatik maupun asimptomatik. Dari segi usia, kalau lebih spesifik lagi, ini yang menarik adalah kebanyakan di usia produktif, di atas 40, 30 sampai 60 ya, ini karena mobilitas. Tetapi tidak kalah penting pada usia sekolah ya, kuliah gitu, menurut saya itu juga punya andil juga, karena mungkin sudah mulai mobilitasnya jauh lebih tinggi dibanding anak SMP atau SD atau SMA. Nah, ini menjadi catatan, kurva yang di bawah ini berdasarkan sekolahannya. Sehingga kalau sampai nanti ada kebijakan membuka sekolah kembali, mohon menterinya ditunjukkan quorum ini. Ini masih punya peluang terjadinya transmisi itu pada sekolahan ya. Bahkan mungkin perkuliahan universitas ini juga ini sangat tinggi sekali ya. Ada ini peluang seperti itu. Yang tidak kalah penting lagi perkantoran. Jadi mungkin teman-teman pejabat di sini yang bekerja di kantoran, yang rutinitasnya harus mau nggak mau
kerja di office, tidak bisa di rumah, atau mungkin frekuensinya sama antara WFO dengan WFH-nya sama, itu juga harus hati-hati karena klaster sekarang paling banyak ditemukan di perkantoran maupun di industri. Penyakit yang punya rentanan yang tinggi antara lain adalah kegemukan, obesitas, kemudian tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian adanya penyakit paru yang sebelumnya kronis ya, yang disebabkan oleh bisa asma, mungkin bisa juga karena bronkitis, dan yang tidak kalah penting adalah rokok dan TB. Indonesia kan semuanya komplit penyakit semua, sehingga nggak heran kalau angka kematiannya tinggi. Karena memang rata-rata penduduk Indonesia rokok, kemudian punya gangguan pernapasan, bronkitis, kemudian DM, tekanan darah tinggi, tidak lagi orang tua, mahasiswa pun banyak yang hipertensi, obesitas, ya, ini juga menjadi catatan. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini virus ini bisa bertahan lama di lingkungan, sehingga kalaupun ada ini servis ataupun kalaupun tidak di rumah atau di kantor itu ya kita sering bersih-bersih. Apa yang dibersihkan? Ya mulai dari pegangan pintu lah, wastafel toilet, ya, dengan pegangan pintu kantor, WC, toilet itu juga penting. Karena dia bisa bertahan lama di bahan stensil, kemudian di plastik dia bisa 3 hari, kemudian di bahan latex dia juga bisa bertahan 3 hari. Bahkan untuk alat makan, alat minum juga disarankan membawa sendiri kan. Nah, karena memang kita khawatirkan dia masih bisa bertahan lama kalau tidak dibersihkan. Baik. Sebenarnya kalau mengendalikan resiko terkena infeksi COVID ini mengikuti kurva atau hierarki dari pengendalian risiko sebenarnya. Artinya selama ini selalu orang berpikirnya APD itu senjata paling pamungkas, tetapi sebenarnya efektivitas dari APD itu paling rendah. Artinya begini, kalau misalnya kita lihat di grafik ini atau di diagram ini, yang paling memungkinkan untuk menghindari atau mengurangi resiko ya lari atau pergi dari resiko itu, tapi kan nggak mungkin. Kita mau nggak mau, negara kita juga sudah terinfeksi, lingkungan kita juga sudah terinfeksi, dan mungkin hampir semua daerah di Indonesia juga melaporkan kasusnya. Ini jelas eliminasi nggak mungkin. Kemudian substitusi, nah ini yang sering kita lakukan. Substitusi itu contohnya adalah kita mengurangi, misalnya kita harus kerja tidak harus 7 hari atau 6 hari kerja, tapi kita bisa kurangi. Nah, ini selang-seling itu juga salah satu bentuk mengurangi itu. Tetapi yang mulai terasa sekali efektif adalah rekayasa teknik. Rekayasa teknik ini teman-teman yang ada di teknik, teman-teman yang punya background engineering, ini sudah mulai berpikir harusnya mendesain suatu ruangan dengan menggunakan ventilasi manual. Jadi sekarang penggunaan AC sebaiknya juga mulai dikurangi, tapi utamakan dengan membuka jendela dan juga sirkulasi udara itu tetap berjalan dengan baik secara alami. Karena dalam kondisi tertutup, kerumunan, dengan kondisi AC itu tanpa ada sirkulasi yang bebas, khawatir jika tadi saya sampaikan virusnya lebih bertahan lebih lama di udara. Kemudian dari segi administrasi, nah ini yang disebut kita sering dengar adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu merubah cara, ya betul kan tadi disampaikan, menggunakan masker, jaga jarak, ya. Ini protokol kesehatan termasuk itu. Baru yang terakhir adalah APD. Ada aturannya, ada APD-nya. Jadi kalau dibilang penjaga gawangnya itu justru APD. Jadi jangan sampai kita merasa aku nanggung masker kok. Tapi sebenarnya bisa kita motivasi mulai dari lingkungan di sekitar kita, dan kita menggunakan protokol kesehatan itu sebenarnya menjadi penting. Yang menarik adalah kalau teman-teman amati di sini, dari Januari itu tadinya kita dengar virus ini hanya di Cina, tapi Februari sudah masuk ke Amerika, bahkan ke Eropa juga waktu itu kita dengar Italia. Apa yang terjadi Maret hampir semua, termasuk Australia. Nah yang menarik adalah di bulan Maret ini Cina sudah mulai kurang. Yang tadinya warna ungu besar ini lingkarannya ini mengecil. Karena memang kasusnya berkurang. Mereka menggunakan lockdown, betul-betul lockdown. Bahkan warga negara kita yang di Wuhan aja mau dijemput aja harus prosesnya panjang, tidak mudah, karena mereka sudah menerapkan hal itu. Dan itu hanya berlangsung 1 bulan. Setelah itu ya normal lagi, bahkan sampai sekarang kasusnya tidak begitu tinggi. Tapi sekarang April sampai Juli sudah amburadul seperti ini. Ya. Hampir semuanya, bahkan India, Pakistan, Rusia, Amerika, terakhir Kolombia, Afrika Selatan dan Kolombia yang mulai ngegas. Ya. Seperti itu. Nah, yang tidak disadari seringkali kenapa bisa terjadi seperti itu karena migrasi. Kita itu berpindah-pindah. Kalau dulu 100 tahun yang lalu saat flu Spanyol, kalau teman-teman pernah dengar flu Spanyol 1 abad yang lalu,
1918 itu hanya mengenai di Eropa saja, karena mentok-mentok orang yang berpergian. Tapi sekarang kenapa kok bisa semua benua kena pandemi BPH dalam hitungan 2 bulan bisa disebut pandemi? Karena ya contohnya seperti ini, orang naik pesawat yang hitam ini adalah orang yang positif COVID. Positif di sini bisa jadi OTG tadi ya, kalau dia belum tegak oleh PCR. Tapi kalau sudah positif COVID tegak dengan PCR kok masih tetap ngeyel naik pesawat, kita bisa bayangkan yang hitam ini. Dan pramugarinya pasti kena merah, dia punya peluang 100% gitu lah. Orang-orang di sekitarnya yang duduk ini juga kena. Bahkan yang duduk jauh pun, yang 1F, 1A pun juga punya potensi. Walaupun jumlahnya atau peluangnya sangat lebih kecil tentunya dengan yang di sekitarnya. Artinya apa? Ini menjadi catatan. Bagaimana kalaupun nanti kita diskusi dengan isu ekonomi, dengan isu pariwisata, tentu ini hal yang menjadi catatan karena bagaimanapun pariwisata ataupun kunjungan, aktivitas keluar kota pun juga salah satunya kan pesawat dan seterusnya, ini juga menjadi catatan. Nah, sekarang sedikit saya singgung tentang mutasi. Mutasi ini bisa terjadi. Mutasi itu apa? Mutasi itu perubahan karakter virus itu sendiri yang disebabkan oleh karena lingkungan atau dari host itu sendiri. Nah, yang menarik adalah saya cerita, si A atau si X ini terkena infeksi COVID, kemudian dia menulari tetangganya atau orang di sekitar rumahnya pada si B, maka sudah terjadi mutasi. Virusnya itu kalau dicek dari rambut sampai kaki virus, itu antara virus yang ada di X dengan si B, A, B, C, D, E, ini beda-beda. Sudah ada terjadi mutasi. Di dalam tubuh pasiennya atau di dalam tubuh orang yang membawa virus itu terjadi mutasi. Nah, mutasi dampaknya apa? 2 hari lalu sudah disebutkan ada paling ini secara ilmiah jurnal menyebutkan adanya mutasi pada bagian spike daripada virus itu yang perubahan asam aminonya ya, di urutan 614 ini yang berubah di situ. Nah, dampaknya apa? Ternyata trennya kalau terjadi mutasi itu penyebarannya jauh lebih cepat karakter ini. Nah, dan lebih infeksius. Nah, cuma saya sampaikan kalau membuktikan lebih infeksius itu secara in vitro, artinya belum ada penelitian yang betul-betul menguji pada orang ke orang itu belum ada. Tetapi kalau virus itu ditanam di suatu media yang kita siapkan sel hostnya atau sel peru kalau kita gunakan, ternyata virus itu bisa menginfeksi sel-sel itu lebih cepat, lebih banyak, dan lebih cepat mati. Itu kalau di luar tubuh kita. Kalau praktikum itu bisa dibuktikan. Tetapi kalau secara in vivo saya sampaikan belum ada penelitian itu. Tetapi secara in vitro jelas bisa. Sehingga hal yang saya sampaikan ini merupakan hal yang lazim bagi virus. Karena virus ini termasuk virus RNA. Mudah terganti, mudah mutasi. Sehingga tidak heran kalau kita berhadapan dengan virus RNA itu mutasinya tinggi. Karena memang alamiah. Ada single strain, satu untai. Mudah terjadi mutasi. Ini contohnya saya lacak ya, saya iseng-iseng main software. Saya lacak ada 16 isolat dari Indonesia, saya coba ambil 4 saja, atau 3 yang ada. 3 saya bandingkan dengan di Wuhan. Ternyata ini bisa kelacak, dia dari mana, contohnya ini perjalanan dari Australia, ini ada yang dari Eropa, juga beberapa ada yang ini letak-letak mutasinya ini. Jadi contohnya ini, mohon maaf, ini yang ada di Pondok Indah, usia 29 tahun, perempuan, karakter virusnya ini kalau rambut sampai kaki kita lacak seperti ini. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi sayangnya Indonesia baru mempunyai data 16 dari 97.000. Angka yang sangat kecil. Gimana mau bikin vaksin kalau kita baru tahu 16 yang urut yang kita bisa kenali. Ini salah satu tantangan. Dan yang menarik adalah dari 16 itu dia termasuk yang karakternya berbeda dengan yang ada di Wuhan maupun di negara-negara lain. Sehingga ini perlu penelitian lebih lanjut. Nah, sekarang kita bertanya, kalau kayak gini terus kita nunggu apa sih? Paling jawabannya vaksin. Nah, kemarin ada istilah herd immunity. Ada orang yang kena, kemudian dianggap kena itu nanti akan menimbulkan kekebalan tubuh. Nanti dengan sendirinya dia akan bisa menghasilkan kekebalan tubuh dan itu memberikan keamanan. Tapi setidaknya kalau kita lihat di sini ada imunisasi itu setidaknya memberikan gambaran. Kalau Anda bisa lihat dengan adanya vaksinasi, maka bisa dilihat berapa orang yang lebih kebal dan bahkan virus ini bisa penyebarannya bisa turun atau istilahnya bisa berkurang persebaran. Tapi kalau dibilang harus nol itu butuh waktu. Contoh polio itu butuh waktu 100 tahun. Indonesia atau dunia bebas polio itu butuh waktu 100 tahun.
Jadi kalau benar-benar ini binasa, hilang nol, zero case, itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau berkurang udah bisa. Nah, kalau dihitung-hitung ini mumpung ada kalkulatornya, ada pejabat dari Kementerian Keuangan, ada dosen dari FEB, Pak Aryan, kalau saya boleh pinjam kalkulatornya, butuh berapa sih Indonesia untuk diimunisasi? Ini berdasarkan herd immunity teori tersebut, hitung-hitungannya mungkin secara garis besarnya dengan R03 dan dengan target kita kurang dari 1, penyebarannya tidak bisa menularkan satu orang ke orang yang lain, itu kan kurang dari 1. Maka secara mudahnya saya hitung di sini dari 260 juta penduduk Indonesia, kita butuh 173 juta penduduk yang divaksinasi. Nah, nanti kalau dikalikan satu vaksinasi artinya 100.000 ya, monggo nanti kalkulatornya Pak Sito yang bisa mengerjakan itu kalau kalkulator saya error. Nah, kemudian sudah tahu seperti itu, artinya apa? Cost-nya sangat tinggi, apalagi kalau itu beli. Kalau mau bikin sendiri, baru ketemu 16. Susah untuk membuatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa. Bahkan saya termasuk yang berharap Indonesia itu punya kearifan lokal, mendesain vaksin sendiri bisa. Eijkman itu bisa. Guru-guru saya di mikrobiologi juga bisa membuat itu. Tapi mungkin karena kejar-kejaran waktu, maka kita menggunakan kandidat vaksin dari Cina yang kemarin sudah banyak digunakan. Nah, secara singkat pencegahannya seperti ini. Kalau kita berada di daerah yang atau kita berada pada posisi yang rentan itu yang very high itu, kalau 2 orang di lingkungan kita itu dia asimptomatik, tapi kita tidak tahu persis dia membawa atau tidak, tetapi kenyataannya misalnya dia membawa karier, tanpa menggunakan masker berhadapan-hadapan itu resikonya tinggi. Tapi kalau menggunakan masker kemudian jaga jarak sangat rendah. Kalau tetap di rumah saja, ya isolasi di rumah saja, itu bagus. Bagus secara medis, tapi nanti mungkin disinggung secara ekonomis. Beda lagi ya, secara ekonomi, dampaknya, dan seterusnya. Tapi intinya kalau misalnya ini dilakukan betul-betul di rumah saja, itu benar-benar nol kasusnya atau peluang terinfeksi. Bisa dilakukan, tapi kalau punya atau menggunakan masker dua-duanya. Artinya makanya kalau saya di Facebook sebutkan itu harus kompak, ya, karena harus mau nggak mau orang lain itu juga peduli terhadap kita. Mau orang lain juga harus pakai masker. Kita ini sudah pakai masker, tapi orang lain nggak pakai masker, sama aja. Kita masih berada di posisi yang tinggi atau setidaknya medium. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini. Dan ini WHO sudah berkali-kali memunculkan beberapa anjuran-anjuran, ya, mulai dari menggunakan tetap sama, semuanya tetap stay home. Cuma saya nggak tahu 1-2 bulan terakhir ini setelah mudik kemarin kok anjuran stay home mulai luntur ya. Kemudian ada hal-hal yang harus dilihat di sini ya, hindari keramaian. Ini juga dari WHO sudah menyebutkan tempat ramai, tempat yang sempit, ruangan yang tertutup dan seterusnya. Ini perkantoran tadi saya sebut dan sekolahan. Ini juga beberapa daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang nanti mungkin kalau Pak Rian akan singgung ini apa namanya kegiatan ekonomi, ini pelaku-pelaku ekonomi ada semua di sini, termasuk perjalanan, kegiatan party di dalam ruangan, konser, ibadah. Ini kan juga menyinggung hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, hanya mengingatkan saja cuci tangan itu penting, saya rasa. Dan ini pencegahan secara pribadi maupun masyarakat. Ini perlu ditekankan. Mungkin nanti bisa dibaca di slide yang sudah saya paparkan. Nah, ini saya sedikit cerita tentang PSBB. Nanti mungkin barangkali kalau ada cerita apa sih efektifnya lockdown atau PSBB. Sebenarnya caranya betul, cuma orangnya yang nggak betul. Contohnya di Surabaya ini sudah diteliti teman-teman dari kesehatan masyarakat itu kemarin waktu puasa itu masih ada yang di masjid ya. Kemudian tidak menggunakan masker, itu 72%, sudah gitu tidak menggunakan istilah physical distancing. Nah, pasar-pasar juga masih buka. Nah, nanti aspek ekonomi akan di sini. Pasar buka nggak apa-apa, tapi kalau menggunakan masker, jaga jarak sih nggak masalah. Tapi kalau pasar dibuka, nggak pakai masker, dan seterusnya, ya gagal PSBB-nya. Mau dibikin 2 kali, sekali, gagal. Ini kembali ke karakter lagi ke masyarakat di situ. Nah, pesan saya adalah rumus cegah COVID ini ya. Siapapun bisa praktekkan, tidak hanya dokter, tidak hanya tenaga medis. Yang pertama adalah ada rumusnya, perkalian dan pembagian. Yang pertama, variabel dosis paparan, ini penting. Kita harus kurangi dosis paparannya dengan cara menggunakan masker. Kerentanan host ini nggak bisa kita udah-update. Barangkali di antara kita ada yang punya penyakit asma, punya penyakit jantung, rokok, kemudian penyakit
yang lain, diabetes dan seterusnya, hipertensi. Ini nggak bisa diutak-atik. Nah, itu penyakit kronis. Tapi yang bisa kita utak-atik adalah waktu kontak. Maka dari itu, kalau perawat-perawat ataupun dokter itu kan kita membatasi waktu berhadapan dengan pasien. Tapi kalau setidaknya kalau teman-teman bekerja itu juga mestinya hitung-hitungannya itu juga waktunya dikurangi. Bisa jadi selang-seling atau bisa jadi sehari masuk tidak efektif 8 jam dan seterusnya. Nah, yang tidak bisa diutak-atik lagi yang saya kotak ini adalah sifat virusnya di sini. Mau dia mutasi, mau dia berubah, tetap aja yang kita hadapi virus ini semakin lama dan semakin berbahaya. Cuma ini semua kalau pengalinya itu berapapun angkanya, tetapi pembaginya itu lebih besar dari pengalinya, artinya pembaginya itu kekebalan host, olahraga, kemudian kita makan makanan yang bergizi, istirahat, itu maka dampaknya akan turun. Ini kuncinya. Jadi kalau misalnya terpaksanya variabel yang di atas itu tetap tinggi, mau nggak mau pembaginya harus lebih tinggi dibanding yang di atas. Karena supaya dampaknya itu lebih rendah. Itu. Jadi sebagai kesimpulan saya adalah virus ini RNA, mudah mutasi, transmisinya melalui kontak maupun tadi menyentuh maupun droplet, cukup berada lama di lingkungan, sudah lagi terjadi transmisi lokal. Dulu masih awal-awal imported case dari luar, tetapi sekarang hampir sudah terjadi di masing-masing daerah pun juga istilahnya sudah terjadi transmisi lokal dan penyebarannya dari orang ke orang. Hanya saja catatannya belum ada vaksin atau sedang dalam pengembangan dan belum ada virusnya. Nah, kalau tadi judul saya judul saya presentasi ini berupa pertanyaan, sampai kapan? Jawabannya saya ngutip jawabannya Anthony Fauci, ini orang terkenal ini. Seringkali ada di Twitter atau di CNN di Amerika. Ini ahli imunologi, ahli infeksi. Yang bisa menentukan waktunya itu bukan kita atau bukan Anda, tapi virus itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ini nanti akan turun tanggal sekian, bulan sekian, wetone sekian, itu ya saya masih belum yakin itu. Bahkan ada yang mendeklarasi ini bisa ada vaksin dalam hitungan 3 bulan, itu bagi saya masih sangat jauh dari kenyataan. Dan yang paling penting adalah saya ingatkan lagi, mungkin ini sering baca komik dulu waktu kecil, ada laki dia bisa menembak lebih cepat dari bayangannya. Maka untuk mengatasi COVID-19 ini kita harus lebih cepat mengantisipasinya daripada tersebar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya terlalu lama. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ludang atas insight-nya, itu memberikan banyak pengetahuan ke kita bagaimana sifat virus ini dan bagaimana dia bisa menularkannya. Nah, kita juga sudah siap salah satu ahli ekonomi kita, Dr. Rian. Beliau ini adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kalau teman-teman dulu lulus bareng-bareng, Mas Riani setelah lulus masuk ke Fakultas FEB, kemudian lanjut S2-nya di Australian National University, dan dokternya di RMIT. Kalau tadi kan dari sisi medisnya, ini Mas Riani akan membahas dari sisi bagaimana efeknya ekonomi. Mungkin kalau teman-teman merasakan bagaimana kehidupan sehari-hari kita kok kayaknya berubah, nah mungkin nanti ini Mas Rian bisa memberikan insight-nya. Nanti teman-teman setelah ini kan kita tertib, tidak saling rebutan, mungkin nanti bisa resen dulu, nanti sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu. Nanti host minta bantuan host untuk beberapa yang resen atau yang saya sebutkan bisa di unmute. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Mas Rian. Oke, matur nuwun Mas Sito, Pak Ludang, dan kawan-kawan yang lain atas kesempatannya. Nah, saya dengar penjelasannya tadi stres sendiri. Kayak dari nada suaranya dan dari presentasinya kok rada-rada muram. Dan memang kondisinya seperti itu. Nah, sebelum saya ngasih presentasi share materi saya membayangkan kita hari ini tuh lebih kayak informal, ngobrol santai gitu loh, nggak perlu ada PPT. Cuma kok ada bikin kayak gini, waduh, saya juga terpaksa bikin PowerPoint hanya dalam waktu 30 menit. Nah, sebelum saya share materi saya, mungkin saya ingin membagikan ada sekitar 1 bulan yang lalu ya, ekonom UGM itu mengirimkan surat
judulnya Strategi Adaptasi Aktivitas Ekonomi di Masa Pandemi, yang ditujukan kepada Gubernur DIY pada waktu itu. Nah, kalau saya lihat dari rekomendasinya, misalnya disebutkan oke, boleh buka tapi ada protokol social distancing dan segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya fokuskan di rekomendasinya. Tetapi ada satu kolom yang judulnya adalah prasyarat rekomendasi. Jadi oke, rekomendasi ini diberikan tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa? Saya coba bacakan. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi di masa pandemi itu harus mengikuti rekomendasi ahli epidemiologi dan pakar kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kebijakan ekonomi, saya harus tanya dulu ke Pak Ludang misalnya gitu. Pak, ini baiknya kita gimana? Kita sebaiknya buka toko atau enggak? Kalau beliau bilang boleh tapi bla bla bla, ya kami mengikuti atau kami menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah, prasyarat kedua adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pakar kesehatan untuk menganalisis penyebaran COVID itu harus dipenuhi dulu gitu. Jadi kalau Pak Ludang butuh lab kimia apa gitu, kemudian itu nggak dipenuhi, ya jangan lakukan rekomendasi kami gitu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi yang diusulkan itu harus sejalan dan bergantung pada terpenuhinya rekomendasi pakar kesehatan tadi. Yang terakhir adalah karena kondisi pandemi ini berubah begitu cepat, seperti tadi yang dijelaskan Pak Ludang dengan ada peta pada bulan Januari, Februari, sampai April yang situasinya berubah, maka rekomendasi ini bukan berarti harus tidak berubah gitu ya. Kita harus bisa fleksibel dalam melihat rekomendasi yang diberikan oleh para ekonom ini yang kami kirimkan sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, saya nggak tahu apakah rekomendasi ini dibaca beneran dan apakah beneran dilaksanakan oleh Sri Sultan ataupun jajarannya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu menunjukkan pandangan atau titik apa istilahnya ya, posisi kami ekonom terhadap situasi pandemi, bahwa kami itu intinya ngikut apa yang disarankan oleh pakar kesehatan, oleh pakar epidemiologi. Oke, itu yang mungkin akan yang saya sampaikan di awal. Nah, untuk materi yang ingin saya bagikan, isinya cuma ada 3 slides dan nggak ada gambarnya. Jadi apa yang akan saya sampaikan cuma cerita gitu ya. Anak IPS kan suka cerita ya. Sebentar. Oke, mungkin krisis 2020 ini dengan krisis yang lalu-lalu gitu. Dan kalau kita lihat, dibandingkan krisis GFC itu Global Financial Crisis tahun 2008 yang lalu, yang dulu sumbernya dari Amerika tapi kemudian nyebar kemana-mana, krisis yang sekarang, yang tahun 2020 itu, dia berdampak kepada lebih banyak industri. Gitu. Jadi tidak hanya tidak hanya pada sektor-sektor tertentu, tapi bisa dibilang hampir semua industri itu terkena. Bahkan misalnya kalau kita bayangkan industri pendidikan gitu ya, di mana kita biasanya ngajar tatap muka, sekarang kita nggak bisa tatap muka. Kemudian penelitian, misalnya saya bidang penelitian saya di bidang ekonomika eksperimen, saya biasanya mengumpulkan orang gitu ya, saya ngumpulin orang datang ke lab komputer atau saya datang ke desa-desa misalnya untuk bikin eksperimen, ya sekarang saya nggak bisa. Gitu. Karena ya udah tahu lah kenapa gitu. Dari sisi skala dampak dari krisis 2020 ini jelas lebih besar daripada tahun 2008 yang lalu. Kemudian terkait dengan jatuhnya pasar keuangan, kalau tahun 2008 itu seingat saya kalau di Amerika dia penurunan kayak IHSG-nya Amerika gitu ya, turun sekitar 50% itu butuh berbulan-bulan sampai hampir 2 tahun itu turun 50%. Tetapi kalau di tahun 2020 penurunan kondisi perekonomian yang drastis di pasar keuangan itu hanya terjadi dalam waktu hitungan bulan, gitu, cuma 2 atau 3 bulan. Jadi dampaknya memang sangat drastis dan besar gitu ya terhadap ekonomi dunia. Kemudian stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah dimanapun, Amerika, Indonesia, itu juga lebih besar. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya ekonomi ini kalau ada krisis kesehatan, stimulus atau upaya untuk membuat ekonomi ini nggak ambyar itu lebih besar dibandingkan kalau kita mengalami krisis yang finansial. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di sini ekonom itu sudah melihat bahwa
krisis kesehatan itu lebih buruk, lebih parah daripada dengan kalau kita bayangkan kayak krisis keuangan gitu ya. Itu di dunia. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kalau kita bandingkan dengan tahun 98, krisis kita tahun 98 yang lalu saat kita masih SMA ya, krisis pada waktu itu kebanyakan sumbernya dari economic management yang buruk gitu ya. Misalnya ya kita tahu korupsi, kemudian ada dan kredit macet itu terjadi biasanya karena sektor swasta perusahaan itu tidak melihat dia terlalu suka mengambil risiko gitu ya. Dan kenapa dia suka mengambil risiko? Salah satunya ya karena kurs mata uang, kalau masih ingat ya tahun 90-an dulu kurs rupiah itu 2000-an gitu. Jadi 2.000 rupiah per $1 dan itu stabil. Dan karena pengusaha melihat itu stabil, maka kemudian dia kayak sembrono gitu ya. Dia suka ngambil risiko. Sehingga ada kredit macet dan seterusnya, dan pada waktu itu juga nggak ada yang namanya lembaga penjamin simpanan, LPS. Kemudian Pak Harto kondisinya seperti itu, political instability, kemudian masa-masa transisi yang kacau lah pada waktu itu. Nah, tapi positifnya reformasi adalah sekarang kita banyak kita melakukan reformasi birokrasi, reformasi keuangan, sehingga pada tahun 2008 Indonesia relatif imun. Dampak dari krisis global financial crisis terhadap Indonesia itu tidak separah, kalau di Indonesia itu tidak separah di banyak negara yang lain, dan ekonomi kita tumbuh relatif tinggi, 4-6% pada waktu itu. 2020 kita berbeda dibandingkan 2008, karena Indonesia tidak lagi imun terhadap virus gitu ya. Kita bahkan salah satu yang terburuk di dunia kalau kita lihat dari jumlah tambahan kasus per harinya gitu ya. Stimulus keuangan, nanti mungkin Mas Sito bisa cerita tentang perspektif dari Kementerian Keuangan itu ya mengenai stimulus dan seterusnya. Stimulusnya juga besar untuk yang tahun 2020 ini. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan sektor informal. Jadi kenapa ini mempunyai satu slide sendiri gitu ya, kenapa kita perlu ngomong soal sektor informal. Karena 99% kalau kita ngomong 99% sektor bisnis itu ya, firms di Indonesia, itu sektor informal. Jadi hampir semuanya kalau kita ngomong soal bisnis di Indonesia itu sektor informal. Dan dia menyumbang 97% dari total national employment. Jadi jumlah orang yang bekerja, kalau kita ketemu sama orang, kita ketemu 10 orang, lebih dari 9 orang itu kerjanya di sektor informal. Gitu ya. Kalau kita di kota besar kayak di Jakarta, di Jogja mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau kita pergi ke pedesaan atau kita keluar Jawa, kita akan angka ini akan tampak lebih masuk akal gitu ya. Nah, ciri khas sektor informal ini apa? Yang pertama adalah dia upahnya sangat rendah. Nah, sekarang kita sempat diskusi singkat gitu ya di grup WhatsApp. Kita coba relying on domestic consumption gitu ya, konsumsi domestik gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa 97% employment itu di sektor informal yang upahnya sudah sangat rendah, kemudian kita mau rely ke situ, kita mau berharap ke situ, pertanyaannya adalah kita bisa berharap seberapa banyak ini gitu ya. Di masa yang lalu saya rasa tahun 98 yang lampau, sektor informal sempat menjadi pelampung gitu ya terhadap ambiarnya ekonomi Indonesia pada waktu itu. Tetapi lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, krisis 98 itu relatif singkat. Jadi ekonominya anjlok emang, tapi kemudian ada banyak langkah-langkah langkah-langkah drastis yang kemudian diambil oleh pemerintah, sehingga krisis itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat gitu. Nah, dibandingkan dengan sekarang 2020, tadi Pak Lodang menyebutkan yang menentukan timeline-nya itu virus, bukan kita. Gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah seberapa kuat sih sektor informal kita bisa, atau domestic consumption kita bisa bertahan gitu ya. Kemudian ciri khas yang lain dari sektor informal adalah produktivitasnya rendah. Kita nggak ngomong soal asuransi, BPJS Kesehatan atau BPS Ketenagakerjaan itu nggak ada. Kemudian mereka nggak bayar, sehingga kalau kita ngomong soal stimulus gitu ya, nanti saya cerita juga soal stimulus sedikit gitu. Stimulus kan harus dibayar gitu ya dengan pajak. Tapi kalau banyak yang nggak bayar pajak, lalu bebannya jadi tidak berimbang gitu ya. Dan sektor informal itu juga biasanya memenuhi pasar-pasar lokal gitu.
ada beberapa teori, tapi mungkin saya nggak akan baca gitu ya. Tapi intinya adalah firms atau perusahaan itu, sektor usaha, pengusaha itu suka dengan sektor informal itu karena cost dari kalau kita memformalkan sektor usaha itu mahal gitu. Jadi ngapain saya memformalkan bisnis saya? Kenapa kok pengusaha pecel lele misalnya dia nggak punya surat izin usaha gitu ya? Ya karena cost-nya mahal gitu dibandingkan dengan benefit-nya. Itu salah satu teorinya itu. Dan ada satu studi juga yang membuktikan atau menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi informality, misalnya dengan pelayanan terpadu satu pintu, itu nggak efektif sebenarnya. Ini studi yang relatif baru tahun 2016 kemarin. Jadi kalau kita ngomong soal informal sektor, maka kaitannya dengan krisis 2020 ini ya terkait dengan seberapa kuat ekonomi Indonesia yang mayoritas sektor informal itu bisa bertahan menghadapi penutupan toko dan seterusnya itu. Nah, ini dari sisi makro, saya akan nanti menjelaskan juga beberapa yang dari perspektif mikro, dari perspektif individu. Nah, untuk menjelaskan ini, dan ini slide terakhir, jadi saya janji ini cepat aja. Slide terakhir ini adalah terkait dengan beberapa prinsip ekonomi yang mungkin relevan untuk kita gunakan untuk bagi cara berpikir kita gitu ya. Pertama tadi dijelaskan, Udang tadi membuat gambar yang menarik mengenai penerapan PPSB di Surabaya gitu kan. 80% orang masih beraktivitas di masjid, banyak orang yang masih tutup pasarnya buka tapi nggak pakai masker dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, ini kaitannya dengan poin pertama di sini. Jadi salah satu prinsip dalam ilmu ekonomi itu adalah people respond to incentive. Insentif ini bukan berarti insentif uang gitu ya, tapi insentif dalam arti yang lebih umum gitu. Jadi ada satu teori, ada satu model, mungkin kalau ada di sini yang hadir, Bu Yai, Edil Burgayai, kalau hadir di sini mungkin bisa cerita karena dari perspektif psikologi gitu ya. Jadi ada model namanya COMPI. COM itu C adalah capability, O opportunity, dan M motivations. COMPI ini B-nya adalah behavior, perilaku. Jadi kalau kita mau bagaimana kita bisa berharap mengubah perilaku orang gitu ya, maka kita harus melihat 3 faktor ini. Pertama adalah orang itu punya capability nggak? Dia mampu nggak gitu ya? Dan mampu ini bisa dari 2 hal. Pertama, mampu secara fisik. Yang kedua, mampu secara psikologis. Gitu. Nah, saya rasa kita bisa sepakat ya bahwa mungkin mayoritas orang Indonesia itu mampu secara fisik maupun psikologis untuk minimal memakai masker gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat mereka nggak pakai masker sebenarnya. Berarti ada hal yang lain yang mungkin menghalangi mereka nggak pakai masker. Atau kalau kita ngomong misalkan beribadah ke masjid atau beraktivitas di luar, mungkin sebagian dari kita bisa beranggapan bahwa mereka tuh bisa aja sih nggak ke masjid misalnya gitu, atau nggak ke pasar, atau nggak ke toko, atau nggak kemana. Dia physically pasti bisa gitu kan. Dia tinggal di rumah aja gitu kan. Dan psychologically mungkin iya gitu. Berarti ada hal yang lain. Nah, hal yang lain adalah 2 hal ini, opportunity dan motivation sebenarnya. Opportunity ini terkait dengan tadi financial incentive. Jadi kalau ada yang pernah belajar ekonomi ada namanya opportunity cost. Opportunity cost itu sederhananya kalau saya nggak hari ini jam ini saya nggak ngapa-ngapain, maka sebenarnya ada sesuatu yang harusnya saya bisa dapat gitu. Misalnya kalau Pak Ludang tadi selama 30 menit cerita atau present tentang materi mengenai COVID, kalau dirupiahkan itu ada rupiahnya sebenarnya. Misalnya ada SBU-nya gitu. Jadi SBU untuk Pak Ludang presentasi selama 1 jam itu berapa rupiah itu ada gitu. Dan ini yang kemudian menjadi isu karena kalau misalnya saya pengusaha, saya punya warung pecel lele dan saya nggak buka, ya opportunity cost-nya adalah berapa potensi pendapatan yang saya nggak dapat karena saya nutup toko gitu. Nah, dugaan saya adalah
jadi hambatan terbesar bagi orang di Indonesia untuk tidak comply dengan saran-saran kesehatan yang diberikan atau yang diusulkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah motivasi. Gitu. Andai kata secara psikologis dia tidak punya alasan, dia tidak bisa kerja dari rumah misalnya, berarti isunya adalah isu motivasi gitu ya. Ada hal yang membuat dia tidak mau berubah perilakunya itu. Kalau kita ngambil contoh yang mungkin di luar Indonesia, kayak di Amerika, banyak orang Amerika yang nggak mau pakai masker, bukan karena mereka nggak mau atau nggak mampu, tapi karena mereka merasa bahwa masker ini menghalangi kebebasan mereka, gitu ya. Jadi kayak isu-isu freedom, isu-isu kemerdekaan individu, kebebasan individu, gitu ya, kemudian membuat mereka merasa nggak senang menggunakan masker, gitu. Jadi hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan isu isu keuangan atau capability. Yang kedua adalah prinsip ekonomi yang mungkin relevan untuk kita bahas di sini adalah nggak ada yang gratis, nggak ada namanya sesuatu yang gratis gitu ya. Kayak tadi disebutkan ada fiskal stimulus, fiskal insentif itu harus dibayar gitu ya. Nah siapa yang bayar? Biasanya dibayar oleh pembayar pajak gitu ya. Dan karena kalau kita lihat pembiayaan keuangan negara itu biasanya menggunakan surat utang negara gitu ya, yang jatuh temponya bertahun-tahun ke depan, maka yang membayar untuk fiskal insentif sekarang itu adalah mereka yang hidup di masa depan atau anak cucu kita nanti gitu ya. Jadi pastikan kalau ada mungkin bagi kita yang pengusaha gitu ya, yang kita mendapatkan insentif fiskal, insentif dari pemerintah, maka tolong itu digunakan yang benar karena yang bayar itu nanti anak cucu kita gitu. Dan kita nggak pingin pengorbanan atau usaha keras teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan sekarang ini jadi sia-sia gitu ya. Jadi nothing is free gitu. Kemudian yang ketiga adalah markets atau pasar itu biasanya cara yang baik untuk melakukan organizing economic activity. Artinya kita jangan terlalu banyak berharap pada pemerintah gitu ya. Dan saya rasa ekonomi Indonesia dari dulu sampai sekarang pun sudah banyak yang berhaluan kepada pasar, dalam artian kita sebenarnya kita dengan transaksi, dengan perdagangan, dengan tidak bergantung pada pemerintah, kita sebenarnya udah melakukan itu. Cuma ingin ditekankan lagi di sini, saya ingin menekankan lagi di sini bahwa jangan terlalu banyak berharap pada pemerintah. Pemerintah sudah banyak berbuat baik, sudah banyak membuat kebijakan, tapi kita jangan terlalu banyak berharap pada mereka, karena gimana pun fiscal space atau kemampuan fiskal pemerintah juga bukan nggak ada batasnya itu kan. Ada batasan di peraturan perundangan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan pasar adalah mungkin kita perlu mendorong pada penguatan komunitas atau community empowerment. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu dari teman-teman sekalian yang pernah dengar istilah sonjo gitu ya, sonjo di Jogja. Jadi ini adalah kayak formal komunitas informal yang intinya adalah mencoba mengkaitkan antara supply dan demand, antara permintaan dan penawaran. Melalui apa? Simpel aja, melalui grup WhatsApp gitu. Jadi saya masih ingat beberapa waktu yang lalu pada masa-masa sekitar mungkin 2 bulan yang lalu saat kita banyak ada isu kekurangan APD, saat kekurangan masker dan seterusnya, forum ini aktif dalam menemukan antara mereka yang bersedia menyumbangkan kayak masker APD dengan demand-nya, dengan permintaannya dari rumah sakit, dari puskesmas dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya peran masyarakat yang ada di bawah, gimana mereka bisa menciptakan pasar gitu ya. Dan tidak ada profitnya karena ini benar-benar hanya mempertemukan antara supply dan demand, antara permintaan dan penawaran gitu. Kemudian dan ini ada kaitannya juga dengan isu yang ketiga adalah terkait dengan social capital. Saya rasa teman-teman yang pernah belajar sosiologi atau yang dulu ambil di Fakultas Visipol pasti familiar dengan istilah social capital, dan biasanya social capital ini
social capital contohnya kayak trust, rasa saling percaya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ninggal rumah nggak dikunci misalnya, itu berarti saya punya rasa percaya yang tinggi terhadap lingkungan rumah saya gitu. Nah, social capital yang kuat gitu, kalau kita punya komunitas, kita punya social capital yang kuat, maka biasanya dia akan lebih guyup gitu ya, lebih network-nya atau jaringannya lebih kuat. Kemudian biasanya juga kalau kita kaitkan dengan transaksi keuangan di pasar, itu juga akan lebih kuat. Jadi kalau mungkin kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan di hari ini, kesimpulannya cukup sederhana gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap pada pemerintah, kuatkan komunitas, kemudian ubahlah perilaku kita gitu ya. Ubahlah perilaku kita. Kalau kita memang punya kemampuan, capability, kalau kita memang tidak perlu amat untuk keluar, opportunity cost kita kecil, maka dan harapannya dengan saya ngasih materi kayak gini, maka memotivasi kalian untuk berperilaku yang sehat gitu ya, yang untuk mencegah penyebaran virus, maka tolonglah berubah perilakunya itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin nggak banyak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh teman-teman gitu ya. Kalau saya rasa kalau terkait dengan angka-angka makro, Mas Ito atau teman-teman yang di Kementerian Keuangan bisa share lebih banyak. Tapi angka yang terakhir yang jelas, saya rasa ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuhnya negatif. Jadi tumbuh negatif itu apa ya? Jadi pertumbuhannya negatif sekitar 0 sampai -1%. Jadi saya rasa kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu peduli dengan angka-angka makro karena itu nggak berpengaruh pada hidup saya gitu. Jadi yang berpengaruh pada hidup saya apa yang saya lakukan sekarang. Kalau saya sebagai dosen saya harus work from home, ngajar dari rumah, kuliah online, berarti apa yang bisa saya lakukan ya saya harus membuat materi yang sebaik mungkin sehingga materi yang biasanya diberikan secara tatap muka bisa dipahami dengan mudah kalau itu dipaparkan secara online misalnya gitu. Jadi personally walaupun saya ekonom, tapi saya nggak terlalu concern, saya nggak terlalu mikirin mengenai indikator-indikator makro yang mungkin sudah banyak di media massa, yang sudah banyak di televisi gitu ya. Kita mungkin fokus saja ke perilaku individu, di mana kita bisa mendorong masyarakat kita menjadi makin guyup gitu ya, sehingga kita bisa going through with this crisis gitu. Oke, saya rasa itu dari saya. Matur nuwun, semoga tidak berkepanjangan dan terima kasih. Terima kasih Mas Rian. Ada 3 kesimpulan tadi. Yang pertama, jangan bergantung pada pemerintah, kemudian perkuat social capital, dan juga perkuat komunitas. Itu saya kira sangat relevan ya dengan kita praktekkanlah pada level kita sekarang saat ini. Jadi semua karena kita mungkin ada yang WHO, jadi bisa fokus kepada kegiatannya masing-masing. Ini sekarang sesi tanya jawab, silakan. Saya lihat di sini belum ada yang angkat tangan, di chat juga belum ada. Mungkin saya sedikit menyambung tadi Mas Rian ya, karena menyinggung bukan insentif, stimulus dari pemerintah. Ini sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, atau ini Mbak Pika ingin bertanya nggak ini? Menyalakan ininya? Oh enggak. Mungkin sedikit share apa ya? Halo, ada yang mau bertanya? Ya, boleh ya Pak Sito. Ya, silakan. Kepada siapa dan pertanyaannya apa? Oke, terima kasih dulu untuk Ludang dan juga biasanya manggilnya Rian gitu. Sekarang manggilnya Pak. Atas penjelasannya. Saya termasuk pelaku UKM Pak Rian yang bergeraknya banyak di sektor event, pariwisata. Jadi biasanya saya mengelola event dengan pengumpulan massa, terus bawa tamu dan lain sebagainya. Tentu dengan kondisi ini sangat terdampak. Kemarin habis ngobrol sama teman-teman dari Asperapi, Asosiasi Pameran, mereka bilang prediksinya itu event itu mungkin baru normal di 2021.
Tapi penjelasan Pak Lu tadi kan bikin saya agak gimana ya. Ternyata tidak ada yang tahu gitu. Jadi mau tidak mau, kalau dapurnya mau ngebul ya berarti kan bergerak dengan cara yang lain ya. Memang sih beberapa teman akhirnya membuat misalnya online expo dan lain sebagainya. Tapi memang secara cuan ya Pak ya. Secara cuan itu memang jauh sekali dengan yang biasa kita kerjakan. Nah, yang dilakukan sekarang ya bertahan. Sederhananya begitu. Untuk Pak Rian mungkin ada nasihat yang bisa dibagi dengan saya dan teman-teman yang mungkin bergerak di sektor yang sama. Dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kan kita operational cost juga ditahan-tahan ya, Pak Rian ya, karena bukan pemodal besar gitu. Antara mau coba-coba, misalnya nih pivot bisnis yang lain, dan lain mencoba cara bisnis yang lain, atau tahan-tahan, takut dapurnya jadi nggak ngebul gitu loh. Nah, nasihat bisnis aja nih Pak Rian, kali-kali nih ada yang lebih bisa kita aplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari maksudnya. Gitu aja sih Pak Rian, thank you. Silakan Pak Rian, karena nggak ada pertanyaan lain dari ini sambil saya menunggu nggak bisa teman-teman. jawab juga. Karena pertama saya bukan dosen. Jadi kalau di Fakultas Ekonomi itu ini alasan aja nih. Di Fakultas Ekonomi kan ada 3 jurusan nih, manajemen, akuntansi, sama ilmu ekonomi. Dan biasanya tuh kalau kita ngomongin bisnis, UMKM, UKM itu ranahnya teman-teman manajemen dan dan akuntansi gitu ya. Oke. Saya dari perspektif ekonomi itu biasanya lebih ke yang lebih umum gitu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa ngasih saran yang banyak, cuma bayangan saya cuma saya nggak bisa ngasih saran. Tapi mungkin harus kreatif aja kali ya, saya nggak tahu juga karena saya nggak punya bisnis ya. Jadi dosen ekonomi tapi nggak punya bisnis. Jadi kalau saran amatir saya ya harus kreatif aja kali ya, coba-coba diversifikasi. Dan kalau dari perspektif saya mungkin kalau kita belajar ekonomi kan ada periode di mana kita ada ekspansi, ada resesi gitu kan. Okay. Dan idealnya, kalau saya ngomong idealnya ya, idealnya itu ekspansi gitu ya. Resesi. Nah, mungkin ini memang saatnya saat kita resesi sekarang ya kita gunakan tabungan itu untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang. Cuma tadi kan pertanyaannya kita mau bertahan di bisnis ini atau ke yang lain. Nah, yang tahu ya Mbak Pika. Atau pivot, atau misalkan apakah investasi itu jadi pilihan untuk saat ini, Pak Rian? Investasi kayak saham gitu? Bisa ke emas misalnya, atau ke portfolio reksadana misalnya. Kurang tahu untuk ya, masa-masa ke depannya gitu. Kalau emas memang biasanya itu dibeli pada saat masa-masa krisis gitu ya, karena orang kan punya kayak ketidakpercayaan pada uang cash gitu, nilai uang, membeli emas gitu. Tapi personally saya tidak terlalu concern dengan itu. Pertama karena sistem keuangan kita relatif kuat gitu. Kita ada LPS, jadi selama tabungan kita nggak lebih dari 2 miliar kalau nggak salah, aman lah gitu ya. Kemudian ya intinya keuangan kita relatif kuat. Kemudian yang kedua, mungkin saham bisa dijadikan pilihan. Cuma saya bukan pakar saham dan saya nggak tahu, ya sekarang saham lagi jatuh semua gitu ya. Cuma kita nggak tahu yang paling bawahnya tuh di mana, kita nggak tahu gitu kan. Terus saya sih percaya dengan Pak Ludang dan teman-temannya bahwa nanti pasti akan ada antivirus yang akan ditemukan mungkin 1-2 tahun ke depan. Jadi ya mungkin kalau mau bikin perencanaan mungkin mengarah kepada apa yang akan dilakukan 2 tahun lagi. Gitu. Perencanaan keuangan. Ini ada yang tanya Pak Sito. Dari Bu Ratih dan terima kasih Mas Rian. Makasih. Cukup membantu. Pak Sito sedikit untuk menjawab Mbak Tika. Jadi begini, silakan Mas Ludang. Sebenarnya kan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun dari pemerintah itu sebenarnya sudah mumpuni.
Artinya tidak terus melulu kita terbayang-bayang dalam hal ketakutan dan seterusnya. Tapi intinya tadi simpelnya saja di slide saya itu ada 2 gambar 2 orang pakai masker jaga jarak saja, itu saya rasa juga sudah mengurangi ya. Dan kemudian mungkin kalau industri-industri tertentu, misalnya kalau event yang tertutup seperti di bioskop atau di ruang tertutup memang agak riskan, kecuali kalau dibatasi pengunjungnya atau lebih selektif lagi pengunjungnya, itu dengan screening yang ketat, misalnya entah itu panitia itu pengunjungnya tentu sesuai dengan protokol kesehatan, saya rasa nggak masalah. Memang kalau dalam waktu dekat belum ada vaksinnya memang betul tadi, tetapi intinya kan begini, belum ada satupun yang bisa menentukan ini berakhir kapan, tetapi kita bisa memprediksi kalaupun vaksin itu muncul di tahun 2021, pertengahan itu muncul dan bisa dibeli oleh Pak Sito dan teman-teman di Kementerian Keuangan tuh beli 1.173 untuk 173 juta jiwa yang di Indonesia itu bisa tercukupi, maka asumsi kami di akhir tahun butuh waktu 6 bulan untuk efektif untuk sampai coverage-nya itu bisa terasa baru nanti 2022 awal. Bayangannya seperti itu. Sehingga beberapa event-event atau bahkan mungkin kalau kemarin kita dengar juga sebenarnya, mohon maaf ya, istilahnya kayak pilkada serentak itu kan sebenarnya juga rekomendasi awalnya kan di September 2021. Tetapi mungkin karena satu lain hal yang terkait dengan kekosongan dan seterusnya, maka tetap diselenggarakan pada 9 Desember. Tapi sebenarnya anjurannya atau rekomendasinya itu juga diakui oleh KPU itu di September 2021. Itu lebih logis ya, artinya dengan adanya vaksin itu tadi. Nah ini mudah-mudahan kita berdoa semuanya vaksin tetap jalan apapun itu dari manapun ya, tapi syukur-syukur kalau dari Indonesia itu jauh lebih pas ya. Di sisi lain protokol kesehatan tetap jalan karena kan nggak tega juga kan apa namanya industri kecil ataupun industri di pelaku ekonomi ya, istilahnya pelaku ekonomi juga mengalami imbasnya kan gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya sedikit. Jadi intinya protokol kesehatan itu sudah cukup menjamin insya Allah. Oke, terima kasih Mas Ludang. Ini karena waktunya sangat terbatas, sudah ada 2 calon penanya, satu Mbak Ratih dan satu Mbak Lisferi. Mungkin nanti pertanyaannya singkat kepada siapa, karena ini juga kita ternyata udah sangat ini. Mohon pertanyaan dapat singkat. Silakan Mbak Ratih dulu, nanti lanjut Mbak Lisferi. Oke, terima kasih Mas Sito. Saya mau bertanya pada Mas Ludang. Kan karena saya kan bergerak di bidang. Yang ingin saya tanyakan itu kami sendiri polemik nih. Dari orang tua itu karena kami di swasta, orang tua banyak yang meminta untuk home visit. Jadi meminta untuk guru itu datang ke rumah. Nah, sedangkan kita sendiri merasa ragu juga di saat kita harus membatasi, kenapa kita harus datang pula kan? Karena kita sendiri kita nggak tahu apakah kita bawa virus atau tidak, kemudian risiko ketika kita di jalan seperti apa. Nah, sebenarnya untuk di bidang pendidikan kan saat ini memang belum boleh dibuka ya. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya safe nggak sih ketika guru ada home visit seperti itu, atau benar-benar kita sebaiknya itu bertahan betul-betul study from home, maksudnya belajar daring gitu. Itu aja, makasih. Pertanyaan kedua dari Mbak Lisferi, mungkin kalau sudah tersambung Mbak Lisferi. Halo Mbak Lisferi, silahkan pertanyaannya. Kepada siapa? Singkat saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya mungkin saya bukan bertanya ya, tapi sekedar sharing saja. Apalagi tadi Pika ya, yang di industri pariwisata tentu luar biasa dampaknya. Saya sendiri mengalami, jadi kami itu punya 7 bidang usaha, itu yang 5 drop, artinya jungkel gitu omsetnya, tapi alhamdulillah ya tidak dalam waktu yang tidak lama kita bisa kemudian berpikir bagaimana menciptakan peluang baru begitu.
Jadi memang untuk saat ini kalau dari sisi ekonomi mungkin yang jadi prioritas masyarakat pada umumnya adalah di makanan. Jadi kebutuhan pokok pun berganti gitu. Jadi kalau dulu itu ada makanan pangan, sandang, kemudian papan, sekarang itu yang benar-benar pokok adalah pangan gitu. Jadi sandang pun kan kemarin juga drop gitu. Adik saya yang ada bisnis distro juga luar biasa dampaknya begitu. Jadi memang kalau mau bertahan, saya sih lebih ke bahan pokok gitu ya. Bahan pokok, entah itu mentah, entah itu kalau saya kemarin dari makanan siap makan ya di kedai itu jadi ke frozen food gitu. Dialihkan ke frozen food, yang itu mungkin jadi kebutuhan teman-teman yang masyarakat luas yang kemudian dia harus tinggal di rumah gitu. Ya mungkin itu sih kalau saya tambahannya. Karena tadi yang disampaikan Dokter Ludang juga sampai kapan kita juga nggak tahu dan bisa jadi akan seperti ini terus ya Dok, sampai kalau misalnya bertahan kan industri besar pun yang pabrik-pabrik besar gitu ya, bertahan mereka pada bulan bulan Maret, April itu mereka sudah bilang kita hanya bisa bertahan 3 bulan ke depan gitu. Jadi apalagi UMKM gitu ya, saya rasa ya itu ya kita kalau misalnya kemarin bisnis kita itu lebih ke banyak mengumpulkan massa dan seterusnya, atau mungkin pariwisata yang sangat terdampak begitu, ya monggo kita cari peluang-peluang yang itu tadi, yang utama adalah dicari banyak masyarakat itu satu pangan gitu di sisi apanya gitu, kemudian mungkin distribusinya ya. Distribusi pangan itu nanti lebih kepada door to door, jadi kayak ghost chicken itu lebih banyak peluangnya daripada kalau sekarang kita lihat supermarket pun kan sepi juga, supermarket, nah itu restoran dan seterusnya begitu. Oke, terima kasih Mbak Lisweri, mungkin malah dari ternyata saya. membantu menjawab. Jadi memang kita harus pintar membaca arah anginnya, membaca peluang. Mungkin Mas Ludang tadi pertanyaan dari Mbak Ratih dijawab untuk sebagai pertanyaan terakhir ya untuk acaranya. Silakan Pak Ludang. Terima kasih Pak Situ. Jadi betul tadi yang disampaikan Mbak Ratih ya, karena aspek yang wajib dan pokok itu kan pendidikan. Itu jangan sampai ada kemunduran. Bahkan satu generasi mungkin tidak naik kelas ya, mungkin istilahnya kan seperti itu, tapi alhamdulillah ini kan ujian juga tidak dilakukan seperti halnya biasanya, tapi ini juga bisa dicatati, bukan berarti satu generasi itu harus turun angka kelasnya atau tetap bertahan di kelasnya, itu kan tidak. Nah, kembali lagi ini memang di sisi seperti sisi mata uang ya, artinya aspek pendidikan itu kan yang saya mungkin yang Mbak Ratih ini lebih ke usia berapa, mungkin kalau misalnya di bawah SMA atau masih, apalagi kalau PAUD atau TK, kemudian SD, SMP itu TK sampai SMP. Nah, kami ada preschool, TK, SD, SMP. Nah, okay. Nah itu tadi kalau di slide saya kan termasuk kelompok rentan, dan tertularnya juga besar kemungkinan tidak mesti di sekolah, tetapi mungkin perjalanan menuju sekolah itu kan juga mempunyai risiko yang tinggi. Pulang pergi dari sekolah, siapa yang jemput, siapa yang ngantar, kendaraan apa yang digunakan. Kalau menggunakan kendaraan pribadi mungkin masih lebih bisa dikurangi, tetapi kalau menggunakan kendaraan umum atau mungkin lebih mudah terpapar lingkungan, itu yang kita khawatirkan. Tapi prinsipnya begini, kalau misalnya harus kumpul ataupun harus tatap muka, itu memang belum bisa untuk saat ini. Kalau saya boleh saran itu idealnya ini kita belajar dari negara lain ya, kita belajar dari negara lain. Itu jika dalam waktu 2 minggu terjadi tren penurunan yang sangat signifikan, itu kita baru bisa terapkan itu setelah 2 minggu ya. Tapi kan sayangnya Indonesia kan belum pernah mencapai 2 minggu angkanya turun.
bahkan kalau di daerah-daerah kita belum bisa pastikan karena itu sangat tergantung dari lab-nya. Ya, seperti hari ini Jogja itu 7, tapi kenyataannya pertanyaannya apakah memang ketemunya 7 atau jangan-jangan yang dikerjakan hanya bisa menemukan dari 100 itu ketemu 7. Mengerjakannya 100 tapi ketemunya 7. Dibanding mengerjakannya sehari 400 ketemunya 200, kan beda ya. Nah, artinya kan spesimen atau sampel itu masuk 100 itu kan juga kapasitasnya rendah, hanya bisa dikerjakan salah satu hari dan ketemunya 7, itu bisa jadi. Tapi itu memang data di tempat kita ini memang masih masih ragu ya, datanya bagaimana, kemudian terjadi delay ya, terjadi keterlambatan kondisi di lapangan dengan apa yang disampaikan di pemerintah pusat itu ada beberapa daerah yang seperti itu. Nah, maksud saya kalau misalnya ada tren dalam waktu 2 minggu berturut-turut itu ada kecenderungan penurunan, itu sebenarnya sudah ada celah itu sebenarnya untuk bisa lebih fleksibel, ya. Apalagi kalau tadi mempunyai komitmen untuk mendatangi ke rumah-rumah itu juga lebih bagus daripada anak-anaknya harus datang. Tetapi yang perlu dipastikan lagi adalah satu ada komunikasi atau ada persyaratan gurunya pun juga dalam kondisi sehat dan tetap menjaga jarak dan juga prosedur kesehatan tadi cuci tangan sebelum belajar dan mungkin waktu belajarnya juga mungkin efektifnya mungkin yang dikomposisikan lah misalnya 20% itu tatap muka, 80% daring itu masih mungkin bisa. Artinya ketemu itu hanya untuk mengoreksi soal misalnya atau memancing suatu kegiatan, tetapi penilaian atau mungkin malah penilaian mungkin langsung ya. Kalau misalnya menguji motoriknya atau melihat kemampuan, misalnya kami di mikrobiologi atau di tempat kami kan ada praktikum juga ya di kuliah itu ya. Nah itu kan nggak bisa kalau nggak secara virtual, harus tatap muka. Nah mungkin 20%-nya di situ, tetapi selebihnya materi-materi yang lain bisa diberikan secara daring. Nah, Anda datang atau Mbak Ratih datang itu hanya untuk menguji misalnya. Ininya tetap terukur, tapi tidak 100% harus tatap muka. Mungkin itu solusi konkret dari saya, selain juga protokol kesehatan. Tapi itu effortnya cukup tinggi karena harus mendatangi satu persatu dan mungkin yang harus digarisbawahi. Mudah-mudahan orang tua bisa memahami ini, karena sekali lagi stigmanya. Yang ngeri itu stigmanya. Ini dibanding stigmanya COVID ya. HIV itu masih jingkrak-jingkrak. HIV itu jauh lebih bahaya dibanding COVID sebenarnya. Tapi stigma yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalnya dua pihak, baik dari orang tua pun dari guru sendiri atau dari pihak sekolah sudah ada komitmen itu tidak ada salahnya, tetapi jangan 100%. Tapi saya sarankan ya 20%. Mungkin asesmennya atau penilaiannya itu harus tatap muka. Itu yang tidak bisa digantikan secara virtual. Tetapi tidak terus 100%. Kemudian trennya turun atau belum kasusnya di daerah. Mohon maaf menyela sebentar, berarti kalau ini tren belum ada turun, sebaiknya home visit pun ya? Seperti itu. PAUD dan SD ini daya tahan tubuhnya masih belum maksimal ya. Terbukti beberapa balita itu juga kasusnya itu tanggal 2 Maret positif itu balita 3 bulan dan 3 tahun ya. Itu kasus pertama pecah telur di DIY gitu. Itu juga bukan malah yang menarik adalah dua orang tuanya bahwa ini daya tahan tubuh bayi ya mungkin terasa lebih ini ya lebih mudah lihatnya seperti itu. Kalau mau informasi yang saya kita nggak bisa jadi terlalu 2 minggu itu terus menerus kita baru berani. Kalau sekarang hanya beberapa menilai. Terima kasih Dr. Ludang, terima kasih teman-teman semua ini karena waktu juga yang membatasi, jadi saya pikir saya nggak perlu membaca kesimpulannya. Dan ini terima kasih juga ada Bapak Ibu guru kita, ada Pak Aji, ada Bu Utari, ada Bu Udi dan Ibu guru yang lainnya. Namun
mumpung karena di sini ada teman dari pajak dan ada beberapa teman UMKM, mungkin sebelum saya kembalikan kepada host, Mas Kulub bisa mungkin memberikan sedikit apa sih insentif dari pemerintah untuk UMKM gitu, Mas Kulub bisa? Silahkan Mas Kulub. Nah, setelah Mas Kulub saya kembalikan ke Mas Lutfi. Monggo. Belum dengar Mas Kulub suaranya? Suaranya belum masuk. Di sana sudah Isya paling. Halo? Halo Mas Kulub? Belum masuk suaranya. Halo? Masuk Mas Kulub. Lebih dekat lagi mikrofonnya. Nah. Halo? Yuk, siap. Silakan Mas Kulub. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Aduh, tadi Mas itu nih ya, moderator tadi saya nih. Begini teman-teman, tadi udah lengkap ya secara paparan, secara materi dari segi kesehatan, dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Ludang, kemudian dari segi makroekonomi pun juga sudah lengkap dari Dr. Rian. Nah, dari teman-teman di sini tadi yang saya dengar, yang saya perhatikan ada beberapa yang berusaha ya atau dalam kegiatan UMKM artinya ya. Nah ini dalam nggak usah khawatir, jadi dari negara itu memberikan insentif kepada teman-teman atau teman-teman UMKM terutama ya. Kan kita ada program PEN, adalah Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah ini secara sekilas singkatnya memberikan pemulihan terhadap sektor konsumsi maupun produksi ya. Itu dalam tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rian ya. Tetapi saya nggak akan ke sana. Cuman saya hanya tentang perpajakan ya, mengenai ada pesan sedikit nih kepada teman-teman mungkin yang selama ini telah melaporkan secara kontinuitas perpajakannya. Ada program insentif pemberian PPh final untuk UMKM yang tertuang di PMK 44 mengenai teknis dan tata caranya sudah dijelaskan di PMK 44. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian industri-industri apa saja yang terdampak dalam era COVID ini apa saja nanti sudah diatur dalam PMK 44 tersebut. Nah, tidak semua perusahaan itu terdampak oleh COVID ya. Jadi ada beberapa memang yang tidak mendapatkan fasilitas insentif PPh terutang ini. Teman-teman yang merasakan adanya terdampak kegiatan usaha yang dilakukan oleh teman-teman di rumah, misalkan pengen melakukan perpajakannya, maka inilah dengan PMK 44 ini mendapatkan insentif bahwa pajak yang terutang ditanggung oleh pemerintah. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di luar ini ya, karena panjang sekali PMK-nya, ada 105 halaman. Nanti saja mungkin secara lebih intensif di dalam grup atau di dalam secara pribadi saja. Tetapi lebih baik kalau untuk era sekarang ya, mungkin inilah kesempatannya untuk memanfaatkan insentif perpajakan tersebut. Itu saja Mas dan teman-teman, Mas Cito dan teman-teman, itu mungkin dari saya, mungkin dari perpajakan yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Mas Kulub. Mungkin usul kepada Pak Lutfi mungkin bisa dijadwalkan, mungkin mempertemukan teman-teman yang UMKM dengan perpajakan mungkin lain waktu. Oke, mohon maaf ini waktunya sudah sangat molor sekali. Saya kembalikan Mas Lutfi. Oke, terima kasih matur nuwun. Alhamdulillahirabbil semuanya, Pak Ludang, Mas Rian, juga Mas Ito, juga teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah kersa rawuh di sini. Mohon maaf ini memang tidak cukup waktunya kalau kita ingin tadi kan juga ini acaranya yang penting ada dulu gitu. Kemarin Mas Sutik sama saya dan Mas Ludang pokoknya ada dulu aja, yang penting nanti bagaimana nanti ya nanti gitu ya. Jadi tadi sudah ngobrol-ngobrol sebentar, kita mungkin akan melanjutkan lagi
di sesi yang lain ya kita adakan lagi forum seperti ini. Tadi usulannya bagus sekali untuk UMKM mungkin ya, ada fokus group discussion apalah nanti kita bisa bikin. Yang jelas berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali di sini ya, dengan apa namanya kemampuan masing-masing di bidang masing-masing memberikan sumbangsih dari kita untuk kita, saling membantu, saling mensupport gitu ya. Semoga kita semuanya bisa melalui ini semuanya dengan baik, dengan tidak ada yang rugi atau apa, dan yang penting kita semuanya bisa survive dan bertahan. Dari panitia sebenarnya Mas Ude harusnya ngomong, ini sebenarnya bukan saya ya, tapi udah langsung aja. Intinya nanti teman-teman semuanya tunggu informasi di grup, akan kita bahas lagi. Ini tadi hasilnya waktunya ada diskusi untuk angkatan, tapi karena sudah mungkin di waktu Indonesia Barat sudah menjelang maghrib dan juga di Indonesia Tengah juga mungkin sudah mau isya ya. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pemateri, pembicara, dan Bapak Ibu guru yang sudah rawuh, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ini semuanya bermanfaat. Tapi nanti juga titipan nanti materi juga akan kita share di grup. Video ini juga direkam, saya record. Nanti ada link di YouTube kalau teman-teman ingin mengulang lagi atau ingin mendapatkan mengulang lagi yang mungkin tadi sempat terputus atau tidak, bisa mengikuti, bisa melihat lagi. Demikian. Mas Lutfi, mungkin bisa foto dulu. Ini ada usulan siap. dari Mas Imam, apa Om Mbak Desari. Baik. Ini tolong mungkin semuanya teman-teman diaktifkan dulu videonya, ya, diaktifkan sejenak. Saya print screenshot layarnya. Layar pertama, siap, nggih? Ya, satu, dia berhasil. Lanjut, layar kedua. Iya. Masuk. Layar. Ya, siap, layar ketiga. Satu, dua, berhasil. Lanjut, layar keempat. Iya. Baik, lanjut layar kelima. Wah, ini belum diaktifkan ini. Nggak apa-apa, saya foto. Iya. Ya, selesai, nggih. Matur nuwun semuanya. Pas sudah adzan maghrib di sini, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Ludang, Pak dosen, Pak Rian Sanjaya, dan juga Mas Ito, Mas Kulub, semuanya teman-teman semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Nanti akan ada rembuk-rembuk lagi di grup dan juga sharing materi, juga link video. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada juga yang sudah menginisiasi. Kita tutup closing statement-nya, tetap bertahan, tetap berjuang, ya, jangan menyerah, kita pasti bisa melaluinya. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Pamit.